Hari ini kita main ke Museum Gerabah. Yuk ikuti aku dan membahas sejarahnya. Museum Gerabah merupakan lembaga pelestarian budaya yang didirikan untuk mendokumentasikan sekaligus memamerkan perjalanan panjang tradisi pembuatan gerabah di Indonesia. Akar sejarah museum ini berawal dari kekhawatiran para perajin dan pemerhati budaya terhadap merosotnya minat generasi muda pada kerajinan tanah liat tradisional pada akhir abad ke-20. Perubahan sosial dan perkembangan industri modern menyebabkan banyak sentra kerajinan gerabah kehilangan generasi penerus. Kondisi inilah yang mendorong sejumlah tokoh budaya, peneliti arkeologi, serta komunitas perajin untuk menginisiasi pendirian sebuah ruang yang mampu menyimpan, merawat, dan menginterpretasikan warisan gerabah Nusantara. Gagasan pendirian museum mulai dirumuskan secara serius sekitar tahun 1990-an. Pada masa itu, berbagai penelitian arkeologis menemukan bukti bahwa tradisi membuat gerabah telah hadir sejak ribuan tahun lalu, mulai dari masa prasejarah, kerajaan-kerajaan klasik, hingga masa kolonial. Setiap periode memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun teknik pembuatannya. Temuan inilah yang semakin menguatkan urgensi menghadirkan sebuah museum sebagai pusat pengetahuan dan perlindungan artefak. Museum Gerabah akhirnya resmi berdiri beberapa tahun kemudian, berbekal kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan para perajin lokal. Selanjutnya kita main ke Museum Soeharto, adalah museum sejarah yang berlokasi di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, sekaligus sebagai tempat edukasi bagi masyarakat mengenai peran dan kontribusinya bagi bangsa. Area museum terbagi menjadi beberapa bangunan utama, termasuk rumah kelahiran Soeharto, ruang pameran foto-foto sejarah, koleksi dokumentasi, benda pribadi, hingga diorama yang menggambarkan perjalanan hidupnya sejak masa kecil di Kemusuk, karir militernya, hingga masa kepemimpinannya sebagai presiden. Terdapat pula patung Jenderal Soeharto menunggang kuda yang menjadi ikon museum. Dengan suasana pedesaan yang tenang dan tata ruang yang informatif, Museum Soeharto menjadi destinasi yang menarik bagi pelajar, peneliti, maupun wisatawan yang ingin memahami perjalanan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Museum ini tidak hanya menyajikan sejarah pribadi, tetapi juga potret dinamika bangsa Indonesia selama Orde Baru. Framelands Music. Ikuti aku main ke taman.
Sari adalah kompleks taman kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang dibangun pada pertengahan abad ke-18. Sekitar tahun 1758-1765. Atas perintah Sultan Hamengkubuwono I, kompleks ini awalnya berfungsi sebagai tempat peristirahatan, meditasi, pertahanan, serta tempat rekreasi keluarga Sultan. Arsitektur Taman Sari merupakan perpaduan unik antara unsur Jawa, Portugis, dan Belanda, yang terlihat dari tata ruang bangunan, kolam pemandian, serta sisa-sisa benteng dan kanal air yang dahulu mengelilinginya. Pada masa jayanya, Taman Sari dikenal sebagai The Fragrant Garden, Taman Wangi, karena dipenuhi kebun, kolam, dan bangunan indah yang menciptakan suasana teduh dan mewah. Area Taman Sari awalnya mencakup lebih dari 10 hektar dan terdiri dari sekitar 60 bangunan, termasuk danau buatan besar, jembatan, pulau buatan, kanal, pemandian, hingga lorong bawah tanah. Namun, sebagian besar struktur hancur akibat gempa dan perubahan fungsi lahan. Sehingga yang tersisa kini adalah area sekitar pemandian Umbul Binangun, Sumur Gumuling, serta beberapa bangunan dan terowongan. Meski tidak utuh lagi, Taman Sari tetap menjadi salah satu ikon sejarah dan budaya Yogyakarta yang memperlihatkan kejayaan, estetika, serta filosofi peradaban Keraton Yogyakarta pada masa lalu. Selanjutnya kita ke Keraton Ngayogyakarta. Hadiningrat didirikan pada tahun 1755. Tidak lama setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tokoh pendirinya adalah Pangeran Mangkubumi, yang kemudian naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Pendirian dan pembangunan. Setelah Perjanjian Giyanti, Sultan Hamengkubuwono I memilih wilayah antara Sungai Kod dan Sungai Winongo sebagai lokasi keraton. Tempat ini dipilih karena dianggap strategis, aman, serta memiliki nilai kosmologis yang kuat. Pembangunan keraton dilakukan tahun 1755-1756. Dan sejak itu, keraton menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Arsitektur Keraton Yogyakarta mengandung filosofi Jawa yang mendalam, terutama konsep hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Tata ruangnya mengikuti garis imajiner sakral yang menghubungkan Gunung Merapi Keraton Laut Selatan, melambangkan keseimbangan kosmos dan kekuasaan. Peran selama kolonialisme. Pada masa kolonial Belanda, keraton tetap menjadi pusat kekuasaan lokal meskipun berada dalam tekanan politik VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Keraton berperan penting dalam menjaga identitas budaya Jawa dan menjadi simbol perlawanan serta kedaulatan tradisional. Pada masa penjajahan Jepang dan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Keraton Yogyakarta berperan besar. Sultan Hamengkubuwono IX memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk menjadikan Yogyakarta ibu kota. Sementara Republik pada tahun 1949 era kemerdekaan hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, Keraton Yogyakarta tetap mempertahankan status istimewanya. Pada tahun 2012, status tersebut ditegaskan melalui Keistimewaan Yogyakarta yang menetapkan Sultan Yogyakarta sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta secara turun-temurun. Kini, Keraton Yogyakarta masih dihuni oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan keluarganya. Selain sebagai pusat budaya dan tradisi Jawa, keraton menjadi destinasi wisata sejarah penting yang memamerkan kekayaan seni, adat istiadat, arsitektur, serta upacara-upacara keraton yang masih dijalankan.
Selanjutnya kita main ke Museum Sono Budoyo berawal dari gagasan Java Institute, sebuah lembaga kebudayaan yang berdiri pada tahun 1919 di Surakarta. Pada kongres lembaga tersebut, tahun 1924, muncul keinginan untuk mendirikan sebuah museum yang dapat menghimpun warisan budaya Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Keinginan itu kemudian diwujudkan melalui pembentukan panitia perencanaan pada tahun 1931, melibatkan tokoh-tokoh seperti Th. Karsten dan P.F. Habwesitsen. Tanah tempat museum berdiri merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, dan pembangunan gedungnya dirancang dengan gaya arsitektur joglo yang kokoh dalam karakter budaya Jawa. Setelah beberapa tahun persiapan, Museum Sono Budoyo akhirnya diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada tanggal 6 November 1935. Sejak saat itu, museum menjadi pusat pelestarian, penelitian, dan pengembangan kebudayaan Nusantara, khususnya Jawa. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan ini sempat dialihfungsikan sebagai kantor sosial bagian pengajaran. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan museum beralih ke pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan kemudian pada tahun 1974 diserahkan kepada pemerintah pusat. Sejak tahun 2001, museum kembali dikelola oleh pemerintah provinsi sebagai unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Kebudayaan. Hingga kini, Museum Sono Budoyo menjadi salah satu museum terlengkap tentang budaya Jawa. Koleksinya mencakup berbagai kategori, termasuk arkeologi, etnografi, filologi, seni rupa, hingga teknologi tradisional. Selain sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, museum ini juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk mengenal kekayaan budaya Nusantara. Ikuti aku lagi, yuk main ke Museum Benteng Van Riebeeck. Berdiri di dalam kompleks sebuah benteng tua peninggalan abad ke-18 yang dibangun sebagai pusat pertahanan dan pos pengawasan di kawasan pesisir timur Nusantara. Benteng ini awalnya dibangun oleh pemerintah kolonial Eropa sebagai markas strategis untuk mengamankan jalur perdagangan dan mengawasi aktivitas pelayaran di Selat Van Riebeeck, yang pada masa itu merupakan rute dagang penting. Struktur awal benteng terdiri dari dinding batu besar, menara pengintai setinggi 3 lantai, serta ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai gudang logistik. Selama hampir 1 abad, benteng Van Riebeeck menjadi saksi berbagai peristiwa penting, konflik antar kesultanan, perebutan jalur dagang, hingga gejolak perlawanan rakyat lokal terhadap kekuasaan kolonial. Pada awal abad ke-20, setelah fungsi militer benteng menurun, bangunan ini sempat terbengkalai. Namun, sejumlah arkeolog dan sejarawan kemudian mendorong upaya pelestarian mengingat pentingnya nilai sejarah dan arsitektur benteng tersebut. Restorasi besar dilakukan pada tahun 1970-an untuk memperbaiki struktur yang rusak, membersihkan ruang bawah tanah, dan menata kembali halaman dalam benteng. Hasil restorasi itu melahirkan Museum Benteng Van Riebeeck yang diresmikan pada tahun 1978. Museum ini kini menyimpan koleksi artefak militer, peta pelayaran kuno, catatan perniagaan abad ke-18, hingga dokumentasi kelautan dan sejarah sosial masyarakat sekitar benteng. Galeri interaktif juga ditambahkan untuk menghadirkan pengalaman mendalam bagi pengunjung, termasuk simulasi ruang komando, rekonstruksi ruang tahanan, dan rekaman arsip suara
tentang kehidupan penjaga benteng. Saat ini, Museum Bentang Van der Burg menjadi salah satu destinasi sejarah paling menarik di wilayahnya tempat. Yang terakhir kita jalan-jalan ke Taman Pintar. Yogyakarta adalah pusat edukasi sains dan wisata pembelajaran yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Panembahan Senopati. Konsep Taman Pintar lahir pada era 1990-an sebagai respons terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan tujuan menumbuhkan minat anak-anak dan remaja terhadap sains melalui metode pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan kreatif. Pendekatan ini mengadopsi filosofi Ki Hajar Dewantara, memahami, meniru, dan mengembangkan. Pembangunan Taman Pintar dimulai secara bertahap sejak tahun 2004 dengan area playground dan gedung PAUD yang diresmikan pada tahun 2006. Fase berikutnya, termasuk gedung oval dan gedung kotak, selesai sekitar tahun 2007. Secara resmi, Taman Pintar dibuka untuk umum pada 16 Desember tahun 2008. Sejak saat itu, tempat ini berkembang menjadi destinasi edukatif yang menggabungkan pembelajaran sains, teknologi, dan budaya dengan pengalaman bermain yang interaktif. Taman Pintar memiliki beragam wahana dan fasilitas. Playground menyediakan permainan edukatif seperti parabola berbisik, koridor air, dan pipa cerita yang memungkinkan anak-anak belajar sambil bermain. Gedung PAUD, khusus bagi anak usia dini, menyajikan ruang sains, ruang profesi, laboratorium komputer, dan zona permainan edukatif lainnya. Gedung oval menampilkan berbagai wahana sains, termasuk generator Van de Graaff, simulasi gempa bumi, dan peraga listrik, serta telekomunikasi. Gedung kotak menawarkan zona teknologi, laboratorium sains, dan bioskop 4D. Sementara planetarium menghadirkan pertunjukan astronomi untuk menampilkan langit dan objek luar angkasa. Ada juga zona memorabilia yang menampilkan nilai-nilai budaya lokal, sejarah tokoh pendidikan, dan warisan kearifan lokal. Misi Taman Pintar adalah membangun sumber belajar yang dapat digunakan oleh pelajar dari PAUD hingga sekolah menengah untuk memahami materi secara lebih praktis, menumbuhkan kreativitas, dan mengembangkan inovasi.